Baiklah, untuk menyingkat waktu, kami persilahkan kepada Al-Habib Ali Hasan Al-Bahara untuk menyampaikan makalah kurang lebih 30 menit ya. Kemudian nanti setelah penyajian makalah akan kita lanjutkan dialog 2 termin insyaallah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi la yazidu fi mulkihi hamdul hamdin wa la yanqusuhu juhudul jahidin, la tanfa'uhu ta'atu man ata' wa la tadurruhu ma'siyatu man asa. Thumma salatu wassalam ala sayyidina Muhammad صاحب الشريعة الغراء والمحجة البيضاء وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kaya, Maha segala-galanya. Tidak sedikit pun pujaan dan pujian kita akan menambah kebesarannya. Tidak juga pengingkaran yang dilakukan oleh hamba-hambanya yang mengingkarinya akan mengurangi kebesarannya. Tuhan yang tidak mengambil untung dari taat yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Tuhan yang tidak menanggung rugi karena maksiat yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Salawat dan salam tercurahkan untuk kekasih Allah, kekasih kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman. Yang saya hormati dan saya muliakan para asatizah, terutama pimpinan pesantren Nurul Khalil, Kiai Haji Zubair Muntasar mata'anallah bituli hayatihi, para asatizah yang lainnya, terutama guru saya Kiai Asmawi mata'anallah bituli hayatih, Habib Abdullah Al-Attas mata'anallah bituli hayatih, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sehat insyaallah. Apa kabar? Baik. Hari ini kita berdiskusi hal yang paling penting dari yang penting. Betul. Kita akan berbicara mengenai pondasi, kita akan berbicara mengenai asas, kita akan berbicara hal yang disebut dengan prinsip. Kita sering berbicara tapi kita tidak berbicara hal yang prinsip. Kita membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak prinsip. Pada kesempatan pagi hari ini, saya merasa berbahagia sekali dan terjunjung sekali untuk bisa hadir di tengah saudara-saudara yang saya cintai, untuk sama-sama kita membahas hal yang perlu kita bahas. Makalah yang saya buat ringan tapi insya Allah padat dengan makna. Saya berikan judul makalah tersebut Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kurung Asy'ariyah, tantangan realita dan solusi. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Asy'ariyah. Yang ingin saya bahas di sini tantangan realita, kenyataan sekarang, tantangan sebagai ahli sunnah dan sebagai Asy'ariyah. Apa saja tantangannya? Apa yang kita hadapi sekarang? Kemudian solusinya bagaimana? Pada pendahuluan saya katakan di sana bahwa sering kita mendengar suara-suara untuk menyelamatkan umat. Suara-suara yang kita dengar di mana-mana, semangat untuk mengembalikan kejayaan umat. Suara tersebut hadir didasari oleh kesadaran bahwa umat Islam secara keseluruhan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, dalam kondisi terpuruk di banyak dimensi kehidupan.
kalau tidak kita katakan di setiap dimensi kehidupan. Sekarang kalau misalnya disebut umat Islam, apa yang bisa dibanggakan dari umat Islam? Sama-sama pengurus masjid berkelahi. Loh, betul. Di sini tidak ada. Makanya tertawa. Iya, sama-sama pengurus masjid berkelahi. Ustadz dengan ustadz tidak akur. Keadaan yang sangat menyedihkan. Dunia berantakan, akhirat tidak ada jaminan untuk bisa selamat. Didasari oleh kesadaran seperti itu, memang kita dengar suara-suara untuk menyelamatkan umat, untuk membangkitkan umat. Tetapi saya pribadi dan insya Allah hadirin juga setuju dengan saya, ketika kita berbicara umat Islam mayoritas adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ketika kita berbicara ahlus sunnah wal jamaah berarti Asy'ariyah dan Maturidiyah. Inilah yang disebut di dalam kitab-kitab yang otentik, rujukan yang terpercaya. Ketika kita membenahi Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti kita sudah membenahi umat Islam secara keseluruhan. Karena umat Islam mayoritasnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ketika kita membenahi, kita merapikan barisan, kita membenahi pandangan, kita mengarahkan kepada arah yang benar, berarti kita sudah ikut serta untuk menyelamatkan umat, untuk membangkitkan umat. Kemudian masuk pada inti yang kita akan bahas. Tantangan itu ada dua. Tantangan internal dari dalam, yang kedua tantangan eksternal dari luar. Ketika kita berbicara Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita bagian dari di dalamnya, itu kita melihat paling tidak ada dua penyakit dari ribuan penyakit. Dua penyakit. Yang pertama, ini dari dalam ya, internal, dari tubuh Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri. Yang pertama, hilangnya doktrin nazar. Kalau berbicara akidah, ikut saja, taklid saja, gak usah dalam-dalam akidah. Saya beberapa hari yang lalu lewat di satu tempat di Jakarta. Kemudian saya berbicara dengan yang mengantarkan saya. Saya bilang, ini kantor kecamatan mau dibangun berapa tingkat? Oh, Habib nggak lihat itu. Pondasinya aja, besinya kecil-kecil. Berarti bangunan tidak akan besar. Besinya kecil-kecil, besi-besi yang saya tidak tahu ukurannya karena saya bukan sih. Pokoknya yang kecil-kecil lah. Saya pikirkan, oh ini kantor kecamatan akan dibangun mungkin sampai 5 tingkat dengan megah. Wah, bisa aja itu kecil begitu, berarti kan tidak mungkin. Akidah itu kan pondasi. Kalau pondasi sudah dikecilkan, ikut saja, ikut. Ini hubungan sorga dan neraka. Ini hubungan yang menentukan. Ahlus Sunnah wal Jamaah sekarang sedang tertimpa dengan paham-paham tidak menerima nazar. Nazar artinya meneliti, merenung, untuk bisa sampai kepada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Nazar hilang, bahkan dimusuhi. Kalau kita berbicara tauhid, kita mengajak dialog saudara kita yang muslim juga dengan tauhid, lalu kita tegur dia, kenapa anda taklid dalam akidah? Nggak usah dalam-dalam ngebahas akidah. Terus iman yang dalam itu berarti apa? Yang akidahnya cetek. Jadi seorang bisa dikatakan imannya kokoh ketika memang akidahnya itu benar-benar dalam. Cara untuk bisa akidah mantap, tidak boleh ikut-ikutan.
Dan ini diantara keistimewaan Islam. Ajaran Islam menyatakan seseorang masuk di dalam Islam ataupun tidak dengan asyhadu alla, tetapi asyhadu mengatakan ma'rifatul ma'bud qabla al-ibadah wa dzalika haqiqat makna syahadah. Mengetahui ma'rifatul ma'bud, mengenal yang akan disembah sebelum melaksanakan penyembahan, itu hakikat dari makna syahadah. Nggak kenal sudah nyembah, bagaimana? Belum kenal tapi sudah mengaku kenal, ini gila kan? Orang gila kan begitu. Gila pun ada dua, ada gila swasta, ada gila negeri. Kalau gila negeri sudah ketahuan tempatnya di rumah sakit jiwa. Jelas ada nomornya. Betul tidak, ada kamarnya. Tapi kalau gila swasta ini yang repot. Kelihatannya normal, tapi lebih gila dari orang gila. Kita tanya mengenai hal ketuhanan yang berhubungan dengan akidah, menjawab sembarangan, lalu mengatakan itu tidak penting. Padahal awal Nabi 13 tahun yang Nabi bicarakan itu apa? Iman, memantapkan keimanan. Nah, doktrin nazar hilang. Udah ngebahas akidah mah jangan dalam-dalam. Padahal inti dari ajaran ahli sunnah wal jamaah, akidah benar-benar harus menancap. Pikiran dikuasai oleh akidah, hati pun dipenuhi dengan keimanan. Tidak bisa kita ini beragama secara sebagaimana mereka menjadikan agama ini lipstik. Kelihatannya kan merah, tapi keringat sedikit hilang tidak merahnya. Apalagi dipakai wudhu, habis. Doktrin nazar ini sangat penting sekali. Ketika ini sudah tidak menjadi dasar dalam berakidah, akhirnya orang ikut-ikutan, ikut sana, ikut sini. Yang paling buruk, bangsa yang dikatakan bangsa yang terpuruk adalah bangsa yang suka ikut-ikutan. Yang saya sebut di situ meniru-niru adalah suatu tanda ketidakmampuan, kemunduran, ketidakjelasan identitas. Inilah yang sedang terjangkit di tubuh ahli sunnah. Ikut-ikutan. Bangsa dianggap bangsa yang gagal dan tidak punya identitas ketika dia ikut-ikutan. Sekarang kalau akidah dan keimanan ikut-ikutan itu bagaimana? Nazar artinya meneliti, merenungkan sampai mendapatkan satu bukti. Kan kita diminta asyhadu, saksi. Jadi saksi kan artinya tahu. Betul tidak? Saksi itu artinya tahu betul. Bukan karena dengar-dengar ataupun perasaan, nggak bisa. Itu yang saya bilang tadi adalah gila-gila swasta tuh begitu. Mau menjadi saksi tapi ikut-ikutan. Saya dengar perasaan saya mimpi, saya ini. Nazar. Allah mengaruniakan kepada Anda akal. Gunakan akal tersebut sebagai kendaraan untuk sampai kepada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian saya katakan di situ kondisi yang taklid yang telah merebah dan mewabah sehingga menjadi epidemik, menjadi epidemik pada mayoritas pemeluknya. Epidemik ini dalam istilah kedokteran, kalau penyakit yang sudah mewabah kemana-mana. Sekarang lagi flu burung misalnya di wilayah ini disebut wilayah tersebut bisa dikatakan wilayah epidemik dengan flu burung. Artinya sudah betul-betul mewabah dan membahayakan. Kondisi yang tepat sekali untuk dikategorikan sebagai KLB, kondisi luar biasa, sudah membahayakan. Orang berbicara akidah seenaknya saja,
tidak didasari oleh penelitian akal yang sehat yang dibimbing oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika setiap usaha menjauhi taklid dianggap salah, dimusuhi, nyaris dikubur hidup-hidup. Ketika kita mengajak seseorang, kamu kalau dalam akidah tuh jangan ikut-ikutan. Kalau ada yang bertanya, Tuhan tuh di mana? Ya Tuhan di mana-mana. Jawabannya itu pakai akal. Tuhan tuh apa? Yang di mana-mana tuh apa? Ini sebentar lagi ada peringatan Isra Mi'raj. Biasanya hampir 99% orang yang hadir di majelis Isra Mi'raj mempunyai gambaran dan imajinasi Tuhan ada di langit. Betul tidak? Jujur. Peristiwa Isra Mi'raj kadang-kadang justru berbalik tujuan peringatan tersebut. Tujuan untuk lebih memantapkan keimanan, tapi malah kabur dipikir Tuhan ada di langit. Lalu terus yang lagi di bumi sedang sholat dengan apa? Tuhan gak menyambut. Nah ini karena apa? Karena tidak memahami hakikat zat ilahiyah tersebut. Isra Mi'raj dibilang Tuhan ada di langit, kemudian akhirnya yang pulang dari peringatan Isra Mi'raj itu berpikiran bahwa tuh percayakan saja kepada yang di langit. Kan di langit banyak, ada bulan, ada bintang. Betul tidak? Kalau matahari bisa berbicara, matahari bilang ini gila asli yang seperti ini. Untung saja matahari diam, bulan diam, benda-benda langit yang lain pun diam. Karena sudah tahu ini orang gila, tidak usah bicara sama orang gila. Yang pertama tantangan dari dalam tadi, di dalam tubuh ahli sunnah menentang nazar. Padahal perintah. Tafakkaru, fanduru. Ini perintah. Tetapi akidah nggak usah panjang-panjang. Akidah tidak usah dalam-dalam. Kemudian tantangan yang kedua, dekadensi kualitas ulama. Kualitas ulama menurun. Saya katakan konsekuensi logis dari kondisi yang disebut pada poin terdahulu adalah menurunnya kualitas mereka yang disebut. Kualitas mereka yang disebut dan menyebut dirinya ulama. Yang disebut dan menyebut dirinya ulama. Tetapi betulkah dia ulama? Allahu a'lam. Karena saya katakan konsekuensi logis, kalau dalam akidah sudah diremehkan, sudah pasti. Kalau pondasinya sudah tadi besinya kecil-kecil, memaksakan besar bangunannya rubuh, membahayakan untuk diri dia dan membahayakan yang lain. Saya sebut di sini. Hal ini tentunya tidak mengherankan bagi orang yang mengerti, karena ketika pondasi dasar diremehkan, bahkan diabaikan secara keseluruhan. Pondasi dasar yang saya maksud adalah akidah. Karena ketika pondasi dasar diremehkan, bahkan diabaikan secara keseluruhan, maka bangunan tidak akan kokoh. Justru akan berbahaya karena berpotensi sekali akan runtuh. Yang mana runtuhnya pun akan membahayakan dirinya dan orang lain. Kalau Anda punya pondasi yang asal jadi, jangan bangun rumah yang besar. Karena Anda di dalamnya bisa tertiban sendiri. Tidak ada tsunami aja bisa jatuh. Apalagi ada tsunami. Anda yang di dalam bisa terkubur. Kalau dalam akidah sudah diabaikan, sudah diremehkan, konsekuensi logisnya dalam hal yang lain yang tidak prinsip pasti tidak akan kokoh. Kemudian bagian kedua, tantangan eksternal. Tadi kita berbicara dalam tubuh kita sendiri. Tantangan yang kedua, tantangan eksternal, telah bergerak secara serius, rapih, faham ataupun aliran yang berusaha menghancurkan ahlus sunnah wal jamaah.
cara-cara dengan mengklaim dirinya sebagai ahli sunnah. Sampai sekarang, maaf, ini kita masih tidak kenal siapa itu ahli sunnah wal jamaah. Di dalamnya isinya apa? Ziarah, syirik. Tuhan punya mata. Siapa yang mengingkari Tuhan memiliki mata berarti dia kafir. Tuhan punya tangan, Tuhan punya kaki. Mereka sebut mereka ahli sunnah wal jamaah. Faham-faham ini serius. Jamaah haji baru datang. Mudah-mudahan yang sudah pergi haji, hajinya mabrur. Yang belum berangkat haji bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk haji ke Baitullahil Haram dan ziarah kubur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah bergerak secara serius, ingat, telah bergerak secara serius, rapih, tersusun. Faham-faham yang ingin menghancurkan ahli sunnah wal jamaah dengan mengklaim dirinya sebagai ahli sunnah. Bagi yang mengikuti sejarah, keadaan seperti ini tidak menjadikannya heran. Karena hal semacam ini pernah terjadi di masa lampau. Ketika pilar-pilar ahlu sunnah masih berdiri kokoh, masa Abul Hasan al-Ash'ari dan seterusnya, mereka, para penganut paham tersebut, paham yang salah, yang sesat tersebut, melakukan segala macam cara yang kurang terhormat untuk mencapai tujuan. Mereka lah yang pernah dikenal dengan kaum Wahabi. Wahabi tidak mau menamakan dirinya Wahabi sekarang. Dia menamakan Salafiyah ataupun Ahlu Sunnah wal Jamaah. Karena nama Wahabi ini sudah negatif. Akhirnya ganti Salafi. Apa arti Salafi? Ikut pahamnya Ibnu Taimiyah. Loh, Ibnu Taimiyah salaf. Meninggal di akhir tahun 600 Hijriah. Bukan salaf. Tapi kenapa mereka menamakan diri mereka salaf? Jadi tidak ada seorang pedagang kecap mengatakan kecapnya nomor 4. Semuanya nomor 1. Kalau dalam pepatah Arab, kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tukiru lahu bidzaka. Pada zaman dahulu ada satu kabilah namanya Bani Amir. Di tengah-tengah Bani Amir ada seorang gadis yang paling cantik bernama Laila. Satu kabilah yang tua yang muda tergila-gila dengan Laila. Makanya ada yang disebut dengan Majnun Laila. Semua mengaku saya pacar Laila, kemarin saya ketemu dengan Laila, kemarin saya jalan dengan Laila. Wa Laila la tukiru lahu bizaka. Laila tidak mengakui. Mengatasnamakan Salafi, mengatasnamakan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Padahal mereka kaum Wahabi ketika masuk ke Mekah yang mereka hancurkan pertama kali siapa? Para ulama-ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yang menjadi prioritas agenda mereka adalah menghancurkan kubah-kubah, menghancurkan tempat-tempat yang mereka yakini itu adalah tempat-tempat Ahlu Sunnah wal Jamaah dan benteng Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ketika nama mereka sudah tercemar, tidak bagus lagi, mereka ganti dengan nama Salafi. Lalu mereka mengklaim diri mereka sebagai Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bukan Ibnu Jauzi, ingat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ada Imam Ibnu Jauzi, ada Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah murid Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah siapa? Nanti kita akan bahas, kita akan panjang lebar lagi bagaimana pendapat ahli sunnah terhadap Ibnu Taimiyah pada masa dia dan pada masa setelah dia. Kaum Wahabi membesar-besarkan nama Ibnu Taimiyah, kemudian mengatakan Imamus Sunnah, lalu Syekhul Islam, padahal kata-kata Syekhul Islam itu bid'ah. Betul tidak? Zaman Nabi ada seorang dinamakan Syekhul Islam.
Ustadz saja itu bid'ah. Loh memang, silahkan buka kamus-kamus bahasa Arab yang mutawwalat. Lafzun ajamiyun. Tapi apakah semua yang tidak ada pada zaman Nabi itu bid'ah? Kita kan tidak ada pada zaman Nabi. Terus kita bid'ah. Oh iya, bid'ah hasanah. Yang menjadi masalah, maka dilakukanlah usaha serius dengan membangun image bahwa mereka penganut mazhab salaf, sehingga para penganut ahlus sunnah pun tanpa pengetahuan yang benar menamai mereka salafi. Kita sendiri kadang-kadang menamai mereka salafi, kita sendiri, karena kita tidak bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Duit palsu, kita sendiri mengakui duit ini duit asli. Gila swasta. Kemudian bagaimana mereka boleh dikatakan sebagai kaum salafi sedangkan pandangan mereka jauh dari salafus soleh. Inti doktrin mereka yang menamakan diri mereka salafi dan wahabi, inti dari ajaran dan akidah mereka adalah tashbih. Mengatakan secara langsung ataupun tidak langsung Tuhan menyerupai. Tuhan punya tangan, Tuhan nanti turun di pertengahan malam ke bumi. Di dalam salah satu kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di dalam kitab Bada'iul Fawaid kalau tidak salah, ketika membahas hadis Ghazwat Banil Mustalik, ketika dunia nanti sudah ditiup sangkakala, semua sudah mati, Tuhan turun ke bumi, jalan di bumi. Ini tidak mengenal Tuhan, dipikir Tuhan serupa. Tashbih, tajsim, Tuhan mempunyai anggota ataupun organ tubuh. Tuhan punya dua mata, bukan seperti mata kita. Tuhan punya kaki, Tuhan punya pinggul, Tuhan punya organ tubuh, sampai keyakinan mereka bahwa al-maqamul mahmud. Kan kita membaca doa itu kan? Wa ba'athul maqamal mahmud alladzi wa'adtah. Maqam al-mahmud dalam pandangan mereka bahwa Nabi Muhammad nanti pada hari kiamat akan didudukkan di samping Allah Subhanahu wa taala. Jaraknya hanya beberapa jengkal saja. Ini Tuhan. Apa Tuhan yang kayak begitu? Tuhan duduk di sampingnya. Ini seperti apa? Bayangan ini bahwa Tuhan ini jisim. Tekstual dalam memahami nas-nas Al-Quran dan hadis, tekstualnya ekstrim. Segala sesuatu harus dengan zohirnya. Yadullah fawqa aydihim. Nggak boleh mentawil. Bid'ah kalau mentawil. Akhirnya Tuhan punya tangan. Yauma ya'tihimullahu fi zulalin minal ghamam. Allah datang dalam gumpalan awan. Kemudian wa yabqa kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dibilang wajahnya. Tangannya mana? Kemudian yang kedua itu yang pertama, yang kedua konspirasi busuk. Kenapa saya pakai kata-kata ini hampir busuk? Kenapa? Umat Islam secara keseluruhan sedang tertimpa musibah besar, penyakit yang sangat berbahaya, yaitu khianat ilmiah. Kita benci dengan pengkhianat. Ada praktek yang mereka lakukan untuk meruntuhkan ahli sunnah. Mereka melalui jalur-jalur yang kotor. Khianat ilmiah artinya apa? Mereka sering melakukan mereka tidak segan-segan menghapus, menambah, memotong, membelokkan perkataan pernyataan ulama ahli sunnah untuk mendapat pendapat mereka, untuk mendukung pendapat mereka. Saya mau kasih contoh. Kalau anda ada yang pergi haji, kalau anda ingin beli kitab, saya sarankan beli kitab, bawa dari Indonesia atau dari negeri yang lain, kitab misalnya Al-Azkar lil Imam Nawawi.
ataupun manasik Al-Imam Nawawi. Kalau Anda beli cetakan Libanon dengan cetakan Saudi Arabia, di dalam kitab Al-Azkar, di dalam manasik, di situ ada yang disebut istihbab ziyarat qabri Rasulullah. Dihapus, diganti. Istihbab ziyarat masjid. Ini namanya khianat ilmiah. Dalam kitab manasik Imam Nawawi juga yang dicetak di sana diganti seperti itu. Kemudian yang lebih saya katakan konspirasi busuk, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dikatakan beliau memiliki satu kitab namanya Al-Ibanah fi Usulid Diyanah. Kitab Al-Ibanah di sana dibagi-bagi gratis. Tapi kitab Ibanah yang mana? Kitab Ibanah ada 3 cetakan. Ada 3 cetakan yang dinyatakan benar-benar mempresentasikan pendapat Abul Hasan Al-Asy'ari, mewakili, kitab ini mewakili pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, salah satu dari 3 cetakan tersebut. Tetapi yang disebar di sana cetakan yang mendukung pendapat mereka. Untuk apa mereka cetakin dan mereka bagi gratis? Untuk mengatakan kepada kita, saudara-saudara kita yang Asy'ariyah, kamu katanya Asy'ari. Abul Hasan Asy'ari juga sama kita, anti takwil, anti tafwid. Kamu gimana sih ikut Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan Asy'ariyah, tapi Abul Hasan Asy'ari sendiri dalam kitabnya berbeda. Kita jangan mudah tertipu. Ada konspirasi yang jahat. Mungkin non-muslim tidak melakukan hal seperti ini, tetapi mereka yang mengaku muslim, pakaian ulama, rela memotong, merubah. Ini namanya amanah ilmiah. Mereka rubah sampai di salah seorang dari mereka, itu nanti kita akan sebutkan kitab-kitabnya semuanya. Salah satu di antara mereka ketika ingin mengatakan bahwa kedua orang tua Nabi dalam keadaan kafir, mereka menukil pendapat Abu Hanifah dalam buku yang benar, cetakan yang ada di perpustakaan Darul Kutub Al-Misriyah, kemudian yang ada di perpustakaan di Istanbul, kitab Al-Fiqhul Akbar karya Abu Hanifah. Di sana disebutkan bahwa ini dalam cetakan yang benar, dalam tulisan tangan, mata alal kufri, mata alal kufri. Kedua-duanya tidak mati dalam keadaan, tapi yang pertama dibuang. Yang pertama artinya menjadi, katanya pendapat Abu Hanifah. Dan banyak lagi contoh-contoh, nanti insya Allah kita akan perlebar lagi dari konspirasi busuk mereka. Kita Ahli Sunnah wal Jamaah ribut di dalam sendiri, akidah tidak kita perhatikan, akhirnya pergi haji beli kitab. Oh, ini kok Abul Hasan Asy'ari pendapatnya seperti ini, berarti yang kemarin saya pelajari itu salah. Pentingnya kita mempunyai guru yang mendidik kita, guru yang amanah, guru yang ikhlas. Kemudian keyakinan kita pun dibimbing oleh guru tersebut sesuai dengan akidah yang benar, sehingga kita tidak mudah dimakan oleh konspirasi busuk seperti itu. Kemudian realita Ahli Sunnah wal Jamaah sangat memprihatinkan. Di dalam tubuh kita rapuh, dari luar kita dihantam oleh musuh. Solusi dari semua tantangan tersebut adalah membenahi diri dari dalam dengan langkah-langkah yang sangat bijaksana. Langkah-langkah yang bijaksana itu apa? Mari kita perhatikan langkah-langkah yang bijaksana ini. Yang saya maksud artinya apa? Jangan kita mudah terbakar oleh emosi itu. Kemudian realita Ahli Sunnah wal Jamaah sangat memprihatinkan. Di dalam tubuh kita rapuh, dari luar kita dihantam oleh musuh. Solusi dari semua tantangan tersebut adalah membenahi
diri dari dalam dengan langkah-langkah yang sangat bijaksana. Langkah-langkah yang bijaksana itu apa? Mari kita perhatikan langkah-langkah yang bijaksana ini. Yang saya maksud artinya apa? Jangan kita mudah terbakar oleh emosi. Saya berbicara ini bukan berarti harus kita bakar tempat orang-orang Wahabi, tidak. Tidak menyelesaikan masalah. Kita benahi dari dalam diri kita. Kita didik mulai di pesantren sini atau di tempat yang lain, para asatidzah membimbing. Tidak usah bakar-bakar, nggak menyelesaikan masalah. Justru mereka merasa benar. Tetapi yang saya inginkan, akal berbicara dengan akal. Fisik, kalau fisik, preman-preman itu kerjanya bermain fisik terus. Tapi yang saya maksud di sini, akal dengan akal, kemudian hati ketika menerima dengan tulus. Tidak ada paksaan. Dengan langkah-langkah yang sangat bijaksana, mengembalikan tradisi nazar. Jadi kalau berbicara akidah itu jangan ikut-ikutan. Tahu, benar, Tuhan itu ada atau tidak ada. Dari mana kamu tahu? Ada makhluk-makhluknya. Terus kalau makhluk-makhluknya nggak ada, Tuhan hilang. Betul tidak? Kan sering kita mengatakan begitu. Dari mana tanda adanya Tuhan? Tanda adanya Tuhan, adanya makhluk-makhluknya. Loh, kok Tuhan jadi bergantung pada makhluknya? Tradisi nazar harus dihidupkan. Kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah bukan karena siapa-siapa, tetapi memang kita sampai menuju ke sana. Menghidupkan kembali tradisi nazar, mengikis budaya taklid. Niru-niru tuh nggak bagus. Saya paling nggak suka, mungkin kita semuanya sepakat. Kita nggak suka kalau beli handphone tiruan. Beli sepatu tiruan. Betul nggak? Yang bahaya lagi kalau iman. Nauzubillah. Dengan kita mengambil langkah-langkah yang bijaksana tersebut, menghidupkan kembali tradisi nazar, mengikis tradisi taklid yang sangat mengarah kepada hal yang negatif, semua usaha yang dilakukan oleh musuh pun akan sia-sia. Kalau kita membenahi dari dalam, mengambil langkah-langkah yang bijaksana, menghidupkan tradisi nazar, mengikis tradisi taklid, secara tidak kita sadari semua yang dilakukan oleh musuh-musuh kita tidak akan berarti untuk kita. Dengan melakukan hal tersebut berarti kita telah membangun umat Islam yang sedang roboh. Akhirnya tidak ada petunjuk kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha mengetahui dan Dia Maha segala-galanya. Referensi di sini saya sebut ada 15, mestinya lebih. Nanti mungkin bisa kita akan kembangkan dalam termin-termin yang selanjutnya. Kira-kira yang bisa saya sampaikan dalam termin ini sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.